Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini semakin berkah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, tepuk semangat. Semangat. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, siapa di sini yang suka bermain? Iya, pasti semuanya suka bermain ya. Nah, biasanya ketika bermain kalian itu suka bermain apa? Sepeda, bermain sepak bola untuk laki-laki ya, bermain boneka untuk perempuan, kemudian bermain apa lagi? Petak umpet, kemudian ular naga, galah asin, dan lain sebagainya. Banyak ya, banyak sekali permainan-permainan yang bisa kalian lakukan bersama teman-teman. Nah, permainan-permainan tersebut ada maknanya. Ada yang tahu nggak maknanya apa? Kemarin kita sudah belajar ya? Iya betul, permainan-permainan tersebut bisa mempererat persaudaraan. Selain itu juga ada maknanya, yaitu makna persatuan. Iya betul ya. Nah, kemudian biasanya kalian berapa lama ketika bermain bersama teman-teman? Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang 4 jam ya. Iya, beragam ya. Hal tersebut akan berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu kita akan belajar tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 6. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan sebuah teks percakapan yang mengandung kalimatannya, apakah kalimatannya tersebut sudah tepat atau belum. Kemudian kalian juga bisa membuat kalimatannya dengan memperhatikan tanda tanya dan kata tanya dari sebuah gambar, berdasarkan gambar ya. Selanjutnya kalian bisa memperhatikan sebuah teks dan kalian bisa menemukan dari teks tersebut sikap dan makna persatuan. Kemudian kalian juga bisa menuliskan berbagai permainan yang biasa dilakukan bersama teman-teman kalian yang mengandung makna persatuan dalam keberagaman. Selain itu, kita akan belajar tentang satuan waktu, konversi satuan waktu, yaitu menggambar jam seperti itu. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan dari soal yang akan Ibu berikan nanti, yaitu berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan satuan waktu seperti itu. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Masih semangat? Iya, lebih semangat. Lebih semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk nyamuk dulu yuk. Masih ingat? Iya, tepuk nyamuk. Ngueng-ngueng. Ngueng-ngueng. Plok. Yah, kena deh. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah semangat ya? Sekarang coba perhatikan ada sebuah gambar dan teks percakapan antara Siti dan Udin. Nah, dari teks tersebut ada pertanyaan yang diajukan oleh Siti kepada Udin, yaitu siapa yang membelikan kamu sepeda? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kamu bisa bersepeda? Itu merupakan 2 pertanyaan yang ada dari teks percakapan antara Siti dan Udin. Anak-anak, jadi ketika kalian membuat sebuah kalimatannya, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kata tanya, yang kedua, tanda tanya. Nah, ketika sebuah kalimat tanya tidak menggunakan kata tanya dan tanda tanya, itu tidak bisa disebut dengan kalimat tanya. Nah, masih ingat tidak kata tanya itu ada apa saja? Betul, ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Jadi ada 6 kata tanya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu bahas dulu ya ke-6 kata tanya ini dan kegunaannya. Kata apa digunakan untuk bertanya atau menanyakan benda atau suatu perbuatan? Contohnya, kata apa digunakan untuk menanyakan benda? Apa yang kamu makan? Tanda tanya, jangan lupa. Kemudian, apa yang sedang kamu lakukan? Hal tersebut menunjukkan bahwa kata apa digunakan untuk
menanyakan suatu keadaan atau situasi tertentu seperti itu. Nah, jangan lupa ya, coba kalian membuat contoh pertanyaan dari kata apa. Silakan di buku tulisnya. Selanjutnya, kata di mana. Nah, kata di mana ini digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Misalnya, di mana rumahmu? Di mana kejadian itu terjadi? Di mana kamu terjatuh? Nah, seperti itu. Itu menanyakan suatu tempat di mana terjadinya suatu hal atau kita melaksanakan aktivitas tertentu seperti itu. Kemudian ada kata siapa. Nah, kata siapa ini digunakan untuk bertanya nama atau gelar seseorang. Misalnya, siapa nama pamanmu? Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Nah, seperti itu. Siapa yang tidak membuang sampah sembarangan? Atau siapa yang membuang sampah sembarangan? Seperti itu. Itu penggunaan kata tanya siapa. Kemudian ada kata apa lagi? Ada kata kapan. Nah, kapan ini bertanya digunakan, atau kata kapan ini digunakan untuk menanyakan suatu waktu. Menanyakan waktu. Misalnya, kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu pulang? Kapan kejadiannya terjadi? Nah, itu bertanya waktu, menanyakan waktu. Kemudian setelah kapan apa? Mengapa. Nah, kata mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan dari sebuah kejadian. Misalnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa kamu terjatuh? Mengapa kamu tidak menyukai kue? Misalnya seperti itu. Mengapa kamu tidak menyukai makanan pedas? Nah, seperti itu. Itu bertanya sebuah alasan. Pasti jawabannya karena. Nah, pasti seperti itu. Misalnya, mengapa kamu tidak menyukai makanan pedas? Jawabannya karena saya takut sakit perut. Misalnya seperti itu. Karena saya tidak kuat makan pedas. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kata bagaimana. Kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya, bagaimana kamu bisa terjatuh? Terus bagaimana keadaanmu sekarang? Tentang kata tanya dan kegunaannya. Nah, selain tentang kata tanya dan kegunaannya, ketika anak-anak membuat kalimat tanya, jangan lupa untuk setiap kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Iya, seperti itu. Jangan lupa ya. Sekarang kita mengerjakan lembar kerjanya ya. Nah, di situ coba diperhatikan ada gambar Siti dan Udin sedang bermain sepeda. Kemudian Siti dan Udin tersebut dalam perjalanan pulang ke rumah mereka terjatuh. Nah, coba kalian buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di gambar itu juga sudah ada ya kata tanyanya. Ada apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, bagaimana. Jadi kalian membuat 6 kalimat menggunakan kata tanya. Jangan lupa diperhatikan juga ya, tadi kata tanyanya harus digunakan tepat dengan pertanyaan. Kemudian selain memperhatikan kata tanya digunakan dengan kalimat yang tepat, kalian juga harus memperhatikan bahwa setiap kata tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu. Paham? Paham ya anak-anak Ibu? Masih semangat? Lebih semangat. Ya, silahkan dikerjakan ya. Oke, baik anak-anak, sudah dikerjakan? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Dari kata apa pertanyaannya? Ada yang mau jawab? Ya, pasti. Iya, betul ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada Siti dan Udin? Sudah tepat ya. Kemudian menggunakan tanda tanya. Kemudian selanjutnya kata di mana. Di mana Siti dan Udin terjatuh? Iya, betul. Yang ketiga, kapan Siti dan Udin terjatuh? Yang keempat, kata mengapa. Mengapa mereka bisa terjatuh atau mengapa Siti dan Udin bisa terjatuh? Kemudian kata apa lagi? Siapa? Siapa yang terjatuh bersama Udin? Nah, iya betul ya pertanyaannya, jawabannya Siti. Kemudian yang terakhir, bagaimana keadaan Siti dan Udin? Seperti itu. Iya, sudah tepat ya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Good job, kalian hebat semua ya. Kalian sudah tepat membuat pertanyaan dari 6 kata tanya dan juga menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Good job ya. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, tepuk diam dulu yuk. Tepuk diam. Aku diam. Tak bicara. Tutup mulut. Diam. 1, 2, 3. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tadi di awal ada teks percakapan antara Siti dan Udin? Nah, Siti dan Udin ini sedang membicarakan tentang bermain sepeda. Nah, sekarang ternyata di dalam sebuah teks Siti dan Udin kemudian sekarang ditambah dengan teman-temannya ya, mereka sedang bermain sepeda. Nah, si bermain sepeda ini merupakan salah satu permainan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan dalam perbedaan atau keberagaman. Nah, coba sekarang kalian dibaca dulu teksnya. Dalam teks tersebut, menurut kalian apa sih makna dari persatuan dari keberagaman yang bisa ditunjukkan dari bermain sepeda? Iya, betul ya. Dari teks tersebut ternyata Udin dan teman-temannya itu berbeda daerah dan juga berbeda agama. Akan tetapi mereka tetap bermain bersama dalam perbedaan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu makna dari permainan yang bisa menunjukkan sikap persatuan dalam perbedaan. Nah, selain itu, anak-anak, dari berbagai permainan yang biasa kalian lakukan bersama teman-teman kalian, dari permainan tersebut bisa menumbuhkan rasa sportivitas, kemudian aturan, taat terhadap aturan permainan, kemudian kebersamaan, kemudian kebugaran. Ya, kalian jadi lebih sehat karena kalian bermain bersama teman-teman, kemudian menyenangkan, kemudian bisa memiliki banyak teman, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan serta makna dari suatu permainan yang kalian mainkan. Nah, sekarang coba kalian tuliskan beberapa permainan yang menurut kalian dapat menumbuhkan rasa persatuan dalam perbedaan. Coba dituliskan ya permainannya. Oke, Ibu kasih waktu ya. Silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan? Iya, bagus ya. Coba ada yang mau menjawab? Ya, siapa yang mau menjawab? Silpi mau menjawab? Oke, silakan Silpi. Iya, tepuk tangan untuk Silpi. Silpi memang hebat, Gus. Iya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Silpi tadi sudah tepat ya. Permainan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan dalam perbedaan itu ada permainan apa saja? Gobak sodor, kemudian apalagi ular naga, kemudian tadi bermain apa? Petak umpet, kemudian bermain apa lagi? Bermain egrang ya, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi permainan-permainan lain yang bisa kalian mainkan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian tuliskan tadi, jangan hanya dituliskan ya, tapi kalian bisa mencobanya permainan di rumah, supaya permainan tersebut tetap ada dan tetap lestari. Jadi dikurangi bermain gadgetnya ya, karena bermain bersama teman-teman itu lebih mengasihkan, seperti itu. Tadi ya, selain menumbuhkan rasa persatuan dalam keberagaman, banyak sekali ya manfaatnya dari permainan yang biasa kalian lakukan bersama teman-teman. Oke, nah sekarang Ibu tanya, apakah kalian punya teman yang berbeda daerahnya dengan kalian? Ya, ada yang berasalnya dari Bandung, ada yang berasal dari Garut, ada yang berasal dari Cirebon dan lain sebagainya. Namun ketika kalian bersama, kalian tidak boleh membeda-bedakan, tetap menghargai, saling menghormati, dan tetap berteman, seperti itu. Anak-anak masih ingat dalam pembelajaran sebelumnya, anak-anak belajar tentang persatuan dalam keberagaman, yaitu keberagaman agama, suku, adat istiadat, kemudian bahasa, kemudian warna kulit, ciri fisik, kemudian apalagi jenis kelamin, kemudian warna kesukaan ya, makanan kesukaan dan lain sebagainya. Nah, adanya perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh memudarkan rasa persatuan dan kesatuan kalian. Justru dengan adanya perbedaan tersebut, kalian harus tetap bersama dan semakin erat persaudaraannya. Seperti itu. Itu untuk pembelajaran tentang permainan yang bisa meningkatkan rasa
persatuan dalam keberagaman. Good job ya, kelas ini memang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah selanjutnya ibu tanya, ketika kalian bermain biasanya kalian suka melihat waktu tidak? Ya, tadi kan di awal ibu sudah bertanya ya, kalian bermain berapa lama? Tadi ada yang 2 jam. Nah, yang suka bermain 2 jam biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10. Ya, betul ya. Kemudian ada yang 3 jam dari jam berapa? Ada yang dari jam 9 sampai jam 12. Ada yang berapa lagi? Ada dari yang jam 1 sampai jam 3 sore ya. Iya, beragam ya. Ternyata kalian memiliki waktu bermain yang beragam. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah bisa menyebutkan ya lamanya, jamnya, jam berapa jamnya, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa. Sekarang coba kita menuliskan pernyataan-pernyataan kalian tadi. Ya, tadi kan kalian misalnya waktu bermainnya dari jam 9 sampai jam 12. Berarti itu lamanya 3 jam. Nah, berarti kalian gambarkan seperti apa gambarnya, apakah sudah tepat atau belum, apakah benar apa yang kalian katakan tadi sudah tepat atau belum, seperti itu ya. Nah, sebelumnya coba diperhatikan dulu, ibu memiliki contoh terlebih dahulu ya. Nah, di contohnya Udin bersama teman-temannya itu bermain dimulai dari pukul 16.00. 16.00 itu pukul berapa? Iya, betul, pukul 4 sore. Kemudian mereka bermain selama 1 jam. Nah, mereka bermain selama 1 jam, maka mereka selesai bermain pukul, iya betul, pukul 15 atau jam 5 sore. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, sekarang coba kalian kerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan menggambarkan satuan waktu pada jam, seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Sekarang kita beriksa bersama-sama ya. Nah, tadi apa yang sudah kalian jelaskan? Yang pertama, Siti mulai bermain pukul 16.00 selama 1 jam. Pukul berapakah Siti selesai bermain? Ya, pukul 16.00-nya. Jawabannya seperti ini. Ya, tepat? Jawabannya tepat? Ya, good job. Benny mulai membantu ibu pukul 16.00. Nah, Benny membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah Benny selesai membantu ibu? Iya, betul, pukul 17.00. Dan tahu, ada masih bingung 60 menit itu berapa jam? Iya, tepat. 60 menit itu 1 jam. Nah, jawabannya seperti ini ya. Nah, oke, sudah tepat semuanya? Oke, good job. Udin mulai bermain kasti pukul 15.00. Udin bermain kasti selama 1 jam. Nah, pukul berapakah Udin selesai bermain kasti? Iya, betul, good job. Pukul 16.00. Nah, jawabannya gambar seperti gambar ini ya. Oke, sudah tepat semuanya? Oke, good job. Oke, good job ya untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar tadi mengenai kata tanya dan juga penggunaan tanda tanya pada sebuah kalimat tanya. Kemudian kata tanya itu ada apa saja? Ada 6 ya, ada apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, kapan. Kemudian dalam sebuah kalimat tanya selalu diakhiri dengan, iya betul, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang tadi kita juga sudah belajar apa lagi? Iya, sudah belajar tentang makna persatuan dalam keberagaman melalui beberapa permainan. Tadi permainan ini permainan apa saja yang bisa mempersatukan kita dalam keberagaman? Ya, permainan apa? Gobak sodor ya. Kemudian ular naga, petak umpet, egrang dan lain sebagainya. Ya, sudah tepat ya. Tadi ketika kita ada memiliki suatu perbedaan dengan teman kita, apa yang harus kita lakukan? Saling menghormati, saling menghargai, kemudian tidak membeda-bedakan dan tetap berteman dengan siapapun, dengan termasuk dengan teman kita yang berbeda, yang memiliki perbedaan dengan kita, seperti itu. Oke, nah selanjutnya yang terakhir kita tadi sudah belajar apa ya? Oke, kita sudah belajar mengenai satuan waktu yaitu jam, dan tadi juga kalian sudah mencoba menggambarkan seperti apa
waktu yang kalian lalui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian membantu ibu selama 1 jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Tadi kalian sudah tepat ya menggambarkannya. Seperti itu. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya jangan lupa ya untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya silahkan kalian membaca pada subtema 3 pembelajaran 1. Kemudian jangan lupa kalian juga tadi ya mengerjakan soal evaluasi dan sampaikan salam kepada orang tua kalian. Semangat untuk belajar, semangat untuk tetap belajar. Sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Baiklah, membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.